Selamat berjumpa kembali sahabat teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini kita sedang meliput ngevlog di situs Astana Gede Kawali yang berada di Kabupaten Ciamis, Kecamatan Kawali. Seperti apa situsnya? Ayo kita jalan-jalan sambil melihat, mengenang. Ada tapak yang sangat bersejarah di situs ini. Yang pertama, ada batu pengentengan tempat disemayamkannya Abu Jasad Putri Diah Pitaloka atau Dewi Citra Resna yang gugur Belapati di Palagan Bubat. Ini prasastinya, teman-teman. Ini prasastinya. Yang berikutnya kita di sini ada beberapa makam, tapi saya tidak bersama juru kunci, jadi tidak tahu ini sejarahnya apa. Yang berikutnya kita menuju ke situs Batu Panyandaan. Ini sahabat, kita ke sini dulu karena di sampingnya di sini juga ada situs, yaitu Prasasti Batu Panyandungan Sanhyang Lingga Hyang, Sanghyang Lingga Hyang, tempat disemayamkannya Abu Jasad Mahaprabu Linggabuana yang gugur di Palagan Bubat. Palagan Bubat terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 September 1357 Masehi. Ini prasastinya, sahabat. Di sampingnya ada prasasti Batu Panyandaan Sanhyang Lingga Binba Sanghyang Lingga Bingba, tempat disemayamkan Abu Jasad Prameswari Dewi Lara Linsing yang gugur di Palagan Bubat. Jadi dulu pada masanya sempat terjadi peperangan, yang mana peperangannya Belapati. Nah, di sini di batu ini ada tulisan ini yang artinya tadi tertera di atas tadi. Dan ini gambarannya, sahabat, para keluarga besar dari kerajaan Galuh pada masanya. Setelah itu kita belok ke sebelah kiri. Nah, di sini ada makam Pangeran Usman. Ini yang mana penyebar agama Islam di wilayah ex kerajaan Galuh, dan beliau utusan dari Kesultanan Cirebon. Nah, ini di sini kita jalan lagi. Suasananya sejuk karena banyak pohon yang sangat besar dan rindang. Tapi jangan lupa pakai autan karena nyamuknya juga banyak di sini. Berikutnya ini yang tidak kalah menarik, situs peninggalan yang luar biasa. Ini ada tapak kaki dan kotak-kotak. Ini namanya batu tapak atau kolenter, anana atau ajinana, anggana, menyendiri.
terdapat 45 kotak beserta puluhan titik-titik lubang berfungsi sebagai media palintangan atau kalender panata mangsa. Kalau di Jawa namanya Pranoto Mongso. Telapak kaki dan tangan milik Mahaprabu Niskolo Wastu Kencana. Nah ini, itu ada tangannya. Nah, artinya apa? Artinya masyarakat Galuh dulu sebelum ada buku seperti sekarang itu sudah punya perhitungan kalender tersendiri. Artinya orang-orang Galuh itu sangat maju sebelum adanya Islam, sebelum adanya Belanda. Kita itu udah punya yang namanya penghitungan Pranoto Mongso yang seperti ini. Jadi harus bangga sebagai warga Galuh dengan leluhur kita yang aslinya cerdas dan pintar sudah bisa membuat Pranoto Mongso. Ini sahabat, bukti otentik yang masih ada di situs Astana Gede Kawali. Jika sahabat ingin bermain silakan untuk mengingat leluhur kita yang luar biasa. Ini berikutnya, ini yang tidak kalah menarik. Jadi tempat ini dinamakan Batu Kursi Palinggih, tempat penobatan di wastu para raja Sunda Galuh di Kawali. Raja terakhir yang dinobatkan di batu ini adalah Prabu Siliwangi sewaktu menerima tahta kerajaan Galuh Pakuan tahun 1483. Yang mana batu ini sejarahnya buat penobatan raja-raja Galuh pada masanya. Kalau zaman sekarang ya tempat kepresidenan. Ini kalau dulu masih kerajaan. Jadi sangat luar biasa sekali Astana Gede Kawali. Situs-situsnya masih ada, masih terawat, masih terjaga. Artinya leluhur kita itu hebat-hebat. Jadi sudah ada peradaban sebelum masuk Belanda, sebelum masuk Islam, di kita sudah ada peradaban. Di depan seperti apa kita lihat lagi. Ini gambaran tempat palinggih, tempat penobatan Raja Galuh, raja-raja Galuh yang berada di situs Astana Gede Kawali. Nah, ini berikutnya. Ini sebenarnya ada tulisan Palawa atau tulisan Kawi, yang mana salah satu menjadi ikon di Kabupaten Ciamis, yaitu ini logo ini. Para ASN Kabupaten Ciamis pasti sudah paham sekali, yang mana sekarang ada peraturan bupati untuk mengenakan logo khas Ciamis. Ya, ini salah satunya diambil dari logo ini yang berada di Astana Gede Kawali. Yang mana prasasti ini pertinggal nut atis ti ayamanu ngusi daya iya ulah botoh bisi kokoro. Ini transit oleh para ahli sejarah. Jadi tulisan tadi yang di bawah itu, yang batu ini tulisannya, yang dialih bahasakan seperti ini. Ini peninggalan dari yang atisti, dari rasa yang ada, yang menghuni kota ini, jangan berjudi, bisa sengsara. Nah, prasasti ini ditemukan dan dievakuasi pada tanggal 3 Oktober 1995.
Jadi sempat hilang, tertimbun yang namanya terjadi sebuah peperangan bubat. Itu perang sampai mati, pasti data-data semuanya kadang dihancurkan, kadang dihilangkan. Biar apa? Biar keturunannya kehilangan data. Ini. Jadi dari dulu itu Galuh itu udah maju. Karena ada tempat-tempat prasasti yang masih terjaga hingga saat ini. Nah, berikutnya ini kita lihat. Nah, ini tulisan Palawanya, tulisan Kawinya. Dan ini artinya Ayama nungusi bagia kawali bari pakena kek retak bener paken nanjer najuritan. Semoga ada yang kemudian mengisi negeri Kawali dengan kebahagiaan sambil membiasakan diri berbuat kesejahteraan sejati agar tetap unggul dalam perang. Ini buktinya masih ada. Artinya sebelum ada sejarah buku tulis, orang Galuh, orang Sunda itu sudah punya aksara, sudah punya peribahasa, dan sudah punya jati diri, budaya seperti itu. Berikutnya ini lebih banyak sekali karena suasananya di dalam situ mendung, jadi tulisannya kurang cerah. Nah, ini yang mana artinya di atas sudah ada petunjuknya ini. Jadi teman-teman kalau ke sini sudah ada petunjuknya. Kalau alih bahasanya seperti ini. Yang bertapa di Kawali ini adalah yang berbahagia, Prabu Raja Wastu yang bertahta di kota Kawali, yang memperindah keraton Surawisesa, yang membuat parit sekeliling ibu kota, yang mensejahterakan seluruh negeri. Semoga ada yang kemudian membiasakan perbuatan kebajikan agar lama berjaya di dunia. Jelas ya, wasiat leluhur kita itu sangat luar biasa. Jangan dirintangi, janganlah diganggu. Yang memotong akan hancur, yang menginjak akan roboh. Artinya kita sudah diperingatkan oleh para leluhur kita, jangan saling menjatuhkan, jangan saling menginjak-injak harga diri, martabat yang lain. Ayo sama-sama membangun wilayah Galuh atau Jawa Barat umumnya. Ini teman-teman situs-situs batu-batu yang sangat masih kokoh, masih terjaga di situs Astana Gede Kawali. Berikutnya kita akan memasuki yang ke sana yang ada banyak pohon, dan di sini juga tentunya banyak makam-makam, tentunya leluhur-leluhur daripada pepundian-pepundian Kawali. Dan di sini ada jalan, sahabat. Ada alun-alun Surawisesa dan mata air Cikawali. Jauh ini lumayan ke sana. Sebelum ke sana kita lihat dulu ini. Ini ada makam dalam Adipati Singacala, penyebar agama Islam di wilayah X Kerajaan Galuh setelah runtuh beliau utusan Kesultanan Cirebon ini. Yuk. Ini makam beliau. Ya, ini kemungkinan keluarga besar. Ini lokasinya. Dan untuk suasananya sangat sejuk sekali karena pohon-pohon rindang banyak sekali. Ini gambaran di situs Astana Gede Kawali, sahabat. Berikutnya kita akan menuju ke alun-alun Surawisesa dan mata air Cikawali. Sebelumnya videonya saya matikan karena perjalanan kita sangat jauh. Terima kasih dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Di tengah perjalanan di sini ada tulisan penunjuk arah.
Kalau ke sana itu kembali ke gerbang, nanti muter lewat belakang. Kalau ke sana itu ke mata air Cikawali. Ayo ikuti terus kegiatan penelusuran sejarah budaya kita yang berada di Kawali, Kabupaten Ciamis, Kerajaan Galuh pada masanya. Nah, ini sahabat, jauh sekali di sana. Ini saya sedang memberikan gambaran buat apa jauhnya, luas wilayah situs Astana Gede Kawali. Kita ke sana menuju ke air mata Cikawali dan alun-alun Surawisesa. Dan ini sahabat semuanya, sepenggal diambil sampel gambaran alun-alun Surawisesa. Artinya pada masa itu leluhur kita itu udah punya desain yang namanya alun-alun atau taman. Tapi berjalannya waktu, lokasi ini dipenuhi dengan pepohonan karena salah satu supaya terjaga situsnya ya dijaga alamnya. Aku yakin pada masanya alun-alun ini sangat indah, bersih dan tertata rapi. Dan jelas pada masanya alun-alun fungsinya untuk mengumpulkan para prajurit Ponggawa ketika melakukan sebuah kegiatan. Kalau sekarang ya bisa aja mengumpulin para Ponggawa, rapat dan sebagainya. Nah, ini banyak sekali pohon-pohonnya. Ini sampel gambaran. Oke sahabat, kita menuju ke air mata Cikawali. Masih lumayan jauh. Seperti apa nanti bentuknya, ayo kita ikuti terus. Dan ini sahabat, teman-teman semuanya, lokasi Cikawali. Kalau ke sana itu ke Pasanggerahan, ya semacam tempat istirahat, tempat kumpul. Di sini kita menuju ke Cikawali. Dan lokasinya menurun curam dalam. Jadi teman-teman harus hati-hati yang ke sini. Oke sahabat semuanya, kita sudah sampai di lokasi Cikawali. Nah, ini yang biasa dipakai untuk mandi, berwudu ketika melakukan sebuah ritual. Di sini ada ikan emasnya itu sepasang. Ini lokasinya sahabat, Cikawali. Termasuk salah satu mata air tua yang sudah ada sejak lama sekali. Di atas yang tadi kita sebut namanya Pesanggerahan, muter lumayan jauh. Kita lewat ini ada tulisan Pasanggerahan. Oke, kita ke sana sahabat. Ini sumber dari Cikawali mengalir sampai ke Kali Kawali, dan ini lokasi Pesanggerahannya sahabat semuanya. Ingat ketika mengunjungi, pesan kami, jaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Kalau bawa sampah, snack, makanannya dibawa pulang lagi, jangan seperti inilah. Biar tempat lokasi ini bersih, indah. Jadi tidak kotor. Meskipun ada petugasnya, kita harus menghargai, menghormati petugasnya biar tidak terlalu capek. Itu arah dari mata Cikawali, dan ini lokasi Pesanggerahan. Demikian penelusurannya sahabat, kita kembali lagi ke titik awal di mana banyak sekali situs-situs peninggalan leluhur kita
di Astana Gede Kawalu. Ini lokasi kita menuju pulang muter. Nah, kita sudah kembali sahabat. Dimana jalan tadi ini menuju ke Pasanggerahan. Kita udah di ujung di situs Kawali di air mata Cikawali. Sekarang kita pulang balik lagi ke tapak-tapak sejarah. Dan kita sudah sampai sahabat di lokasi utama situs Astana Gede Kawali, di mana banyak prasasti peninggalan leluhur Galuh. Tadi kita habis ke Cikawali, yang mana kalau dari lokasi ini, kalau kita jalan, lokasinya jaraknya sekitar 10 menit lah jalan kaki. Buat sahabat semuanya, jangan lupa berkunjung ke situs Kawali, biar kita menjadi percaya diri bahwasanya leluhur kita itu orang-orang hebat. Orang-orang yang sudah punya budaya, punya jati diri, sehingga pada masanya ada beberapa goresan-goresan sejarah yang sangat luar biasa. Inilah situs Astana Gede Kawali sahabat teman-temanku semuanya. Silakan berkunjung, lokasinya di Ciamis, Jawa Barat. Tepatnya di Kawali. Ini menuju gerbang keluar. Demikian mungkin sahabat penelusuran kami di situs Astana Gede Kawali. Terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.